أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, baiklah pada hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi buku tema 4 globalisasi pembelajaran 3 pada halaman 27. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek yang digambarkan tersebut. Jadi, teks deskripsi ini menggambarkan suatu peristiwa ataupun objek ataupun tempat dari suatu tulisan. Kemudian, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya, paragraf deskripsi itu dia menggambarkan suatu benda ataupun tempat secara detail sehingga kita bisa membayangkan benda tersebut ada di depan mata kita. Yang kedua, paragraf yang digambarkan diuraikan secara sangat jelas dan rinci. Seperti Bapak bilang tadi, jadi paragraf tersebut harus rinci, harus jelas sehingga seolah-olah benda ataupun tempat tersebut ada di depan mata kita. Kemudian, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik atau objek. Nah, begitu juga contoh ciri-cirinya, umpamanya kita menceritakan hewan singa, umpamanya ciri-cirinya dia mempunyai bulu yang lebat di bagian kepalanya, begitu ya. Baik, pada halaman 28 di situ ada contoh teks deskripsi ya. Bisa untuk perhatikan di situ. Oke, Bapak bacakan ya. Siapa sih orang Indonesia, khususnya orang Jogja, yang tidak kenal dengan Malioboro? Malioboro sering disebut sebagai pusat wisata kota Jogja. Malioboro merupakan sebuah jalan yang ada di pusat kota Jogja. Meskipun hanya nama sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang tinggi sehingga membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal ataupun mancanegara. Di sepanjang jalan Malioboro banyak sekali tempat wisata bersejarah yang dapat dikunjungi para wisatawan seperti Keraton Jogja, Titik Nol, serta pasar tradisional Bringharjo. Oleh karena itu, Jalan Malioboro menjadi salah satu jalan utama yang ada di kota Jogja. Ada berbagai macam mall, toko tua, hotel, dan beberapa kantor dinas yang ada di pinggiran jalan Malioboro. Nah, kita bisa melihat, kita bisa membaca tadi seperti yang kita baca tadi, kita bisa melihat atau membayangkan jalan Malioboro yang ada di Jogja. Ya, tadi diceritakan bahwasanya Malioboro itu adalah sebuah jalan. Nah, kita bisa membayangkan jalan ya. Biasanya kita lihat jalan itu seperti apa. Ya, kita bayangkan sebuah jalan. Kemudian Malioboro itu jalan Malioboro itu banyak sekali turis atau banyak sekali wisatawan. Berarti banyak sekali orang di situ. Ya. Kemudian Malioboro itu juga pinggir-pinggirnya banyak tempat wisata dan juga mall ya, dan juga tempat-tempat yang lain ya seperti toko, hotel, dan juga kantor dinas. Nah, jadi kita bisa membayangkan Jalan Malioboro itu banyak ramai dan banyak sekali tempat wisata. Kemudian kita bisa meringkas dari hasil pengamatan yang kita baca dari teks tersebut, teks tadi ya. Yang pertama, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Malioboro merupakan nama sebuah jalan yang ada di Jogja. Kemudian yang kedua, Jalan Malioboro banyak dikunjungi oleh wisatawan. Yang ketiga, sepanjang Jalan Malioboro banyak tempat
wisata. Dan yang terakhir adalah yang keempat, di Jalan Malioboro juga banyak macam mall, toko, hotel, dan kantor dinas. Ya, taib anak-anak Bapak, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memudahkan antum dalam memahami teks deskripsi. Baiklah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kemudian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.